Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derang Julante dari kelas BUN 4A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah hilirisasi produk tanaman perkebunan. Yang dimana kita tahu hilirisasi merupakan proses pengolahan hasil bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi bahan baku yang sudah jadi, yang bertujuan untuk menambahkan nilai pada produk tersebut, memperluas pasar, menambahkan lapangan pekerjaan, memperkuat industri dalam negeri, dan juga mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dari luar negeri. Kemudian di sektor perkebunan, komoditas seperti kelapa sawit, kakao, kopi, dan juga karet seringkali diekspor hanya dalam bahan mentah. Ini bisa menjadi peluang bagi kita sebagai masyarakat untuk menjadikannya bahan yang lebih bagus atau bahan yang sudah jadi. Yang dimana kita tahu sawit bisa kita olah menjadi CPO, kemudian menjadi minyak sawit. Kemudian kakao kita olah menjadi biji kakao, dan kemudian kita bisa mengolah lagi menjadi coklat. Kopi kita bisa mengolahnya menjadi serbuk kopi, dan juga bisa mengolahnya lagi menjadi minuman kopi yang memiliki cita rasa yang menarik. Dan terakhir ada tebu segar, yang dimana tebu sering kita jumpai hanya dijual dalam produk mentah. Kita bisa mengolah ini menjadi produk yang sudah jadi, seperti gula ataupun yang lainnya. Hilirisasi juga berarti memindahkan sebagian proses industri dari hulu ke hilir, yang dimana sehingga tidak hanya menjualnya dalam produk mentah, petani juga dapat menjualnya dalam produk yang sudah jadi, dan itu akan menambahkan pendapatan bagi petani karena sudah diolah menjadi bahan yang sudah jadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ini dengan sumber jurnal, yaitu menganalisis dan merancang proses bisnis dalam rantai pasok kakao di Ghana untuk mendukung inklusivitas. Nah, bagi yang tahu apa itu inklusivitas, inklusivitas adalah prinsip yang mengedepankan penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman dalam segala aspek kehidupan, memastikan semua individu tanpa memandang latar belakangnya, menghargai dan juga memiliki kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi dari jurnal menganalisis dan merancang proses bisnis dalam rantai pasok kakao Ghana untuk mendukung inklusivitas. Yang dimana kita tahu Ghana menyumbangkan 20% produk kakao dunia dengan rantai pasok yang melibatkan petani, pedagang, dan juga regulator. Presentasi ini akan memfokuskan pada peningkatan inklusivitas dan efisiensi dalam proses bisnis kakao dan juga hilirisasinya. Kemudian ada juga pendahuluan dari jurnal ini adalah kakao merupakan salah satu tanaman agroforestry penting yang ditanam di seluruh dunia. Tanaman ini komoditas utama di sektor pertanian, banyak di negara produsen dan juga dikonsumsikan konsumen, dan relevan sosial dan ekonomi tidak dapat direndahkan. Hal ini menghasilkan dampak yang signifikan, pendapatan dan lapangan kerja bagi negara-negara penghasil kakao. Kemudian industri kakao Ghana memberikan kontribusi yang besar terhadap pasar kakao global, yang dimana produsen kakao Ghana menyumbangkan eksportir biji kakao terbesar kedua di dunia dengan menyumbangkan lebih dari 20% dari produk dunia. Sektor ini memiliki posisi yang unik di negara ini ekonomi karena dampak sosialnya dan ekonominya sangat penting bagi negara Ghana itu sendiri. Kemudian hal ini secara konsisten telah didefinisikan sebagai penghasil devisa terbesar dan saat ini menyumbangkan lebih dari 30% dari total ekspor pendapatannya.
dan juga 4% dari PBD kakao di Ghana menyediakan sumber kehidupan lebih dari 6,3 juta orang yang mewakili jumlah 30% jumlah populasi di Ghana, yang dimana lebih dari 800.000 petani kecil dan keluarga mereka merupakan bagian dari penerimaan 30% pendapatan kakao dari Ghana. Penerimaan manfaat ini tergantung pada sektor untuk kehidupan mereka. Sektor kakao adalah jantung utama perekonomian bagi masyarakat Ghana. Oleh karena itu, setiap ancaman yang mungkin terjadi pada sektor ini akan membawakan dampak sosial yang sangat signifikan bagi masyarakat Ghana. Namun, sektor ini sering menghadapi tantangan dari para pemangku kepentingan dengan berbagai tujuan berupa akses dan juga tata merata terhadap layanan antar sasaran bisnis. Para pemangku kepentingan dalam rantai pasokan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan juga menyelesaikan kegiatan yang berasal dari produksi, transportasi, dan juga pemasaran biji. Rantai pasok kakao Ghana seperti banyak jaringan kakao dalam rantai pasok. Selain itu, terdapat juga rantai pasok agripangan bersifat kompleks yang terdiri dari aliran uang dan jasa serta material yang lancar seperti bibit, produk kakao, pupuk, dan juga bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama dan juga penyakit yang terdapat pada tanaman kakao. Sebuah studi yang dilakukan oleh kekuasaan dalam hal akses terhadap informasi tidak seimbang dan terbatas. Dalam pasokan kakao Ghana, rantai pasok terbatas pada beberapa pemangku kepentingan yang dominan, yang menghambat kapasitas pemangku kepentingan lainnya, yang terutama para petani, dalam kebutuhan mereka untuk merencanakan, menetapkan harga, membandingkan, dan juga memanajemen mutu dari biji kakao tersebut. Hal ini telah membatasi jangkauan arus informasi dan berbagi pengalaman sesama petani. Di antaranya para pemangku kepentingan kakao ini sendiri sering dikucilkan dari proses informasi karena mereka dianggap rendah oleh para pemerintah Ghana. Hal ini membuat para pemangku kepentingan sulit untuk membuat keputusan yang tepat dan optimal untuk kegiatan bisnis mereka. Untuk mengatasi asimetri akses terhadap informasi dan memastikan akses yang adil terhadap informasi yang akan memungkinkan pengambilan keputusan terhadap informasi, para pemangku kepentingan di seluruh rantai pasokan perlu menyesuaikan proses bisnis mereka, di mana hal ini meningkatkan inklusivitas yang pada gilirannya akan memungkinkan aliran informasi menuju pemangku kepentingan yang paling rendah atau paling lemah, yakni para petani kecil. Kakao. Dalam bisnis ini, rantai pasok yang inklusif serta semua pemangku kepentingan, khususnya petani kecil, diberi kesempatan yang sama untuk saling berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dari rantai pasokan untuk mencapai tujuan bisnis mereka agar sama-sama meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Ghana. Studi ini dilakukan oleh UNDP untuk menganalisis kurangnya aliran informasi yang memadai, khususnya informasi tentang pemangku kepentingan yang lebih rendah, yakni petani, sebagai hambatan terbesar yang mencapai inklusivitas dalam rantai pasok atau bisnis dari produksi biji kakao untuk diekspor kepada negara-negara lain. Ada pula tujuan dari jurnal ini adalah untuk berkontribusi dalam mengatasi situasi dengan mengusulkan sebuah kerangka kerja yang mendukung dan memandu analisis dan desain berbagai informasi bisnis yang lebih baik agar proses rantai pasok Ghana menjadi lebih stabil dan petani mendapatkan hak yang mereka seharusnya dapatkan. Ada juga secara khusus, studi ini lebih
berfokus dalam pembangunan dan menguji kerangka kerja proses bisnis untuk menganalisis proses saat ini dan merancang sebuah proses yang akan datang untuk model proses yang lebih baru dan menjadikannya model proses yang lebih efektif bagi sesama pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan ini ada 4 pertanyaan yang dapat dirumuskan. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk merancang kerangka konseptual untuk menganalisis dan merancang sistem pasokan. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem rantai pasok kakao saat ini. Yang ketiga, bagaimana rantai pasok ini dapat dianalisis untuk mendukung inklusivitas. Dan yang terakhir, apa saja proses bisnis baru atau yang akan datang dan bagaimana proses tersebut dapat ditingkatkan dengan sistem TI untuk mendukung inklusivitas dalam rantai pasok kakao bagi petani dan juga pemangku kepentingan lainnya. Makalah ini disusun yang pertama untuk memperkenalkan kasus yakni industri kakao Ghana dan rantai pasok kakao. Selanjutnya untuk mengaji penelitian seperti bahan dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dari makalah ini atau jurnal ini. Pasokan yang dirancang, kerangka kerja, inklusivitas rantai ditunjukkan pada bagian kerangka kerja yang dapat diterapkan pada rantai pasok kakao Ghana dan menghasilkan kajian yang diperoleh dari peneliti untuk membahas bagian akhir dari kesimpulannya, yakni mencakup pembelajaran yang dipelajari dan sasaran untuk penelitian lebih lanjut. Ada pula studi kasus dari jurnal ini, yakni rantai pasokan kakao di Ghana. Di Ghana, kakao diproduksi di kawasan hutan negara tersebut dan sebagian besar ditemukan di 3 zona agroekologi seperti hutan hujan, hutan musim semi gugur, dan hutan transisi. Zona hutan saat ini ditanam di 6 dari 16 wilayah di negara Ghana. Wilayah ini meliputi wilayah barat utara, selatan, Brong Ahafo, tengah, timur, dan juga Volta. Wilayah barat saat ini merupakan produksi kakao utama bagi negara Ghana, yang dimana pada wilayah ini sekitar 50% dari total produksi nasional tahunan. Pada Oktober adalah musim tanam kakao industri kakao Ghana. Namun panen musim ini dibagi menjadi musim utama, yaitu dari bulan Oktober hingga bulan Mei, dan musim terang antara bulan Juni sampai dengan bulan September. Sistem rantai pasok ini saat ini memiliki banyak pelaku, mulai dari pemasok input bagi petani, pedagang, operator transisi, dan juga penyediaan layanan lainnya, dan pada akhirnya para pengelola dalam negeri dan juga pengecer. Aktor-aktor ini memiliki peran yang berbeda dalam rantai pasok biji kakao tersebut. Aktor-aktor ini berasal dari berbagai sektor perekonomian seperti pabrik, sektor formal, dan juga sektor informal. Studi ini dilakukan untuk menegaskan bahwa yang utama pemangku kepentingan yang mengawasi proses dalam industri kakao adalah petani kakao, LBC, dan COCOBOD. COCOBOD adalah organisasi milik pemerintah di Ghana yang mengendalikan dan mengawasi berbagai kegiatan dalam industri kakao. COCOBOD sendiri mengawasi produksi dan pemasaran kakao di dalam negeri maupun luar negeri. Industri ini memiliki struktur pemasaran yang sebagai diliberalisasi dengan beberapa unsur privasi dan kehadiran pemerintah yang kuat. Sebagai terliberalisasi reformasi, struktur pemasaran ini dimulai pada tahun 1991 hingga 1992 untuk memungkinkan pembelian kakao internal dari petani atau oleh
para peserta swasta lainnya. Meskipun adanya liberalisasi, Kokobot masih memiliki suara yang kuat dalam regulasi rantai pasok kakao di negara Ghana, dari pemeriksaan kualitas untuk diekspor ke luar negeri. Misalnya, pemerintah melalui Komite Peninjauan Harga Produsen yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur harga kakao yang akan dijual bagi petani dan juga akan dijual untuk diekspor ke luar negeri. Dalam hal ini, pemasaran domestik dan internasional, perusahaan pemasaran kakao, sebuah divisi di bawah Kokobot Ghana, adalah salah satu unit yang mengendalikan pemasaran kakao terbesar di dalam Ghana maupun di luar negeri. Mereka ini melakukan dukungan dengan LBC. Sebagian besar LBC ini adalah organisasi swasta yang membeli kakao dari petani dan menjualnya ke CMC. LBC harus dilisensiasikan oleh Kokobot sebelum mereka dapat membeli kakao di negara-negara lainnya. LBC memberi biji kakao kering dalam kantong dari petani dengan bantuan aktor rantai pasokan internal mereka. LBC kemudian menjual biji kakao tersebut ke LMC atau CMC, di mana di sana terdapat ada sekitar 3.000 lokasi yang sebelumnya disebut masyarakat atau pusat pembelian kakao atau biji kakao di Ghana. Ada pula mereka ini mengawasi produk pertanian dan kegiatan prapanen di sektor pertanian kakao, perkebunan kakao. Petani kakao dalam skala kecil adalah penggagasan dan tulang punggung rantai pasokan kakao tersebut, karena produksinya yang berlangsung terus-menerus pada setiap tahunnya dan pada setiap musim panennya. Petani kakao juga memiliki peran yang penting dalam industri kakao bagi lembaga LBC. Jutaan warga Ghana tergantung pada mereka karena pendapatan dan juga harga yang mereka berikan kepada petani termasuk tergolong tinggi. Dari segi sumber daya, para pemangku kepentingan ini dalam rantai pasok kakao memanfaatkan TI dan juga kertas sistem berbasis untuk mendukung proses bisnis yang mendasari yang disorot dalam sebelumnya pada awal kegiatan. Para pemangku ini seperti Kokobot dan para pedagang sebelumnya atau LBC telah menetapkan sistem TI untuk membantu mengelola proses bisnis mereka. Dalam sistem ini petani kakao dan juga LBC menetapkan buku tabungan petani untuk mendukung produksi dan juga proses pemasaran. Namun akses dan penggunaan sistem TI masih rendah karena para petani belum dapat maksimal menggunakan sistem TI tersebut. Dan ada juga bahan dan metode yang terdapat pada jurnal ini. Yang pertama, kerangka pikir, yakni menggabungkan 3 kerangka kerja yang banyak digunakan dalam penelitian, seperti Lambert dan juga kerangka pikir kerja manajemen rantai pasok, Chopper, referensi operasi rantai pasokan model referensi atau SCOR yang dikembangkan oleh Supply Chain Council, dan model link untuk memenuhi persyaratan inklusivitas. Kerangka kerja ini digunakan sebagai acuan untuk definisi persyaratan dalam kerangka kerja inklusif yang diusulkan. Kerangka kerja Lambert dan juga Chopper menekankan struktur jaringan rantai pasokan dan langkah-langkah mendasar dari pedoman yang diperlukan untuk merancang dan mengelola rantai pasokan, yang dimana ini telah ditetapkan secara luas di negara Ghana. Dan juga dalam konteks ini banyak pasokan agri-food, rantai pasokan makanan, mendukung 3 elemen penting ini yang saling terkait dan membuat keputusan komponen yang beragam: struktur jaringan rantai pasokan, bisnis rantai pasokan proses, dan juga komponen manajemen rantai pasokan. Kemudian ada
model skor yang dimana diterima secara luas yang telah diterapkan oleh banyak sektor, khususnya produksi, konstruksi, dan juga pertanian. Ini dapat memberikan referensi proses, metrik, dan juga praktik terbaik yang memungkinkan organisasi dapat mengelola dan membandingkan untuk meningkatkan praktik dan proses rantai pasok mereka. Idenya bisa dapat berubah praktik, manajemen, dan juga solusi bagi perangkat lunak. Makalah ini lebih mengadopsikan proses referensi SCOR karena untuk permodelan proses bisnis ini dan memilih proses praktik yang terbaik yang dapat digunakan untuk meningkatkan inklusivitas rantai pasokan. Model link yang telah diterapkan pada jurnal ini adalah terdapat banyak kasus rantai pasok makanan, pertanian, dan pangan berisi prinsip dan kriteria yang menilai inklusivitas rantai pasok. Ini dapat membantu memfasilitasi proses rantai pasokan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan utama terlibat dan dalam koordinasi dan proses kolaborasi. Ini juga menggunakan kerangka kerja untuk mengevaluasi apakah suatu rantai proses tersebut inklusif atau tidak, atau layak atau tidaknya. Analisis ini didasarkan pada 6 prinsip dan ini telah dijelaskan secara singkat. Dalam kerangka kerja ini menggunakan prinsip dan kriteria kerangka kerja link yang untuk menentukan pedoman khusus dan mengidentifikasi, menganalisis permodelan proses bisnis untuk rantai pasokan yang lebih inklusif. Kemudian ada studi kasus dari jurnal ini. Yang pertama, penelitian ini ada juga langkah-langkah untuk menentukan studi kasusnya. Yang pertama, dapat dilihat dari bagaimana cara pemangku kepentingan sama-sama membuat keputusan. Pertanyaan penelitian, persyaratan data primer dan sekunder, pengumpulan data, serta menganalisis data secara kuantitatif maupun kualitatif dari pemangku kepentingan dan juga para petani. Tadi saya sudah menjelaskan tentang jurnal ini. Ada juga kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan, yakni penelitian dari jurnal ini mengkaji tentang proses bisnis dan dalam rantai pasok kakao di Ghana untuk meningkatkan inklusivitas dengan menekankan pentingnya akses informasi, kolaborasi antar aktor, dan juga pentingnya sistem teknologi informasi atau TI. Ada beberapa poin yang dapat saya berikan untuk menjadi kesimpulan. Yang pertama, rantai pasok kakao Ghana saat ini belum inklusif, yang dimana dari hasil yang dilakukan pada studi kasus ini menunjukkan bahwa sistem yang diadakan sangat bertanggung jawab pada proses manual, komunikasi satu arah, serta minimnya kolaborasi antar pihak dan transpirasi antar petani. LBC dan Kokobot skor dari inklusivitas berdasarkan ini menunjukkan masih sangat rendah, yakni sekitar 2-3, yang dimana mengidentifikasikan adanya keterbatasan partisipasi antar petani dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap informasi penting bagi petani, yang dimana para pemangku kepentingan lebih tinggi lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Kemudian dibutuhkannya kerangka kerja yang lebih terintegrasi untuk merancang proses bisnis yang inklusif, yang dimana penelitian ini menggabungkan 3 pendekatan utama, yakni Lambert-Chopper, skor, dan juga link untuk membentuk kerangka kerja yang mendalam dalam menganalisis dan juga merancang ulang sistem tersebut. Kemudian ada model AS, IS, dan to be menunjukkan GAP yang signifikan, di mana metode ini memperlihatkan adanya aliran informasi satu arah dari Kokobot kepada petani,
Sedangkan model 2B yang diusulkan menunjukkan sistem kolaborasi yang berbasis teknologi dengan perencanaan yang lebih terintegrasi dan arus informasi yang dua arah, yakni para pemangku kepentingan dan juga petani. Yang terakhir, ada juga kerangka pikir yang diusulkan lebih efektif dalam memandu dan juga memperbaiki sistem rantai pasok kakao di Ghana. Dengan pendekatan ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan struktur dan juga proses bisnis untuk mencapai inklusivitas yang lebih tinggi dan mendukung pembangunan keberlanjutan antar petani dan juga pemangku kepentingan yang lebih tinggi. Dan ada juga saran saya untuk jurnal ini adalah berdasarkan temuan dan analisis penelitian ini, saya dapat menyimpulkan beberapa saran seperti implementasi sistem teknologi informasi yang lebih inklusif. Pemerintah di Ghana dan juga komunitas Kokobot perlu mengembangkan dan juga mengimplementasikan platform TI atau teknologi informasi berbasis mobile agar dapat secara langsung diakses oleh para petani, LBC, dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pertukaran informasi secara real time dan agar tidak mendapatkan kesenjangan antar mereka. Dan kemudian ada peningkatan kapasitas petani. Pelatihan dan penyuluhan harus dilakukan secara berskala agar petani mampu dan dapat memanfaatkan teknologi, memahami pasar, serta terlibatkan dalam perencanaan produk dan juga distribusi biji kakao tersebut. Yang kemudian ada penguatan kolaborasi dan tata kelola. Perlunya dibentuk sistem tata kelola yang lebih baik untuk menjamin transparansi harga dan sistem insentif yang adil bagi petani. Karena kolaborasi lintas aktor harus diperkuat untuk melalui kontak tertulis, kesepakatan digital, dan juga platform komunitas rutin agar tidak mendapatkan kecurigaan antar sesama pemangku kepentingan. Dan juga ada yang terakhir, replikasi model dan juga sektor perkebunan, kerangka kerja yang lebih desain agar berhasil ditetapkan pada sektor kakao di Ghana yang dapat diadaptasikan untuk komoditas pertanian kakao di Ghana, yang dimana ini dapat menjadikan rantai pasok di Ghana lebih baik dan dapat berkembang dalam negeri maupun luar negeri. Sekian video pemaparan materi yang dapat saya bawakan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan semoga bagi saya dapat menambah ilmu dan juga pengalaman tentang apa itu hilirisasi, dan juga dapat menambah wawasan saya yang lebih luas untuk kedepannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan ini bertujuan untuk memastikan kondisi pertumbuhan yang baik untuk pohon karet dan mencegah timbulnya penyakit akar putih. Sebelum mulai menanam, petani akan melakukan pengecekan tekstur tanah. Pengecekan ini bertujuan untuk melihat daya simpan air di dalam tanah. Petani akan meremas tanah dan melepasnya. Jika tanah tersebut terburai atau tidak menempel sama sekali, artinya kandungan airnya sedikit karena tekstur yang berpasir sehingga perlu penambahan pupuk. Jika saat diremas bentuknya menggumpal, itu berarti kandungan airnya tinggi sehingga dibutuhkan kapur untuk mengeringkan dan mengurai kelembaban. Selanjutnya, jika tanah yang diremas menempel pada telapak tangan, berarti tanah tersebut bagus